Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Pada praktikum kali ini, kami membahas tentang pengaruh jenis lipid terhadap karakteristik produk. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui pengaruh jenis lipid terhadap sifat kimia dan fisik kerupuk. Dasar teori dari praktikum ini adalah lemak yang terdapat dalam pangan dibentuk dari gabungan glycerol dan asam lemak. Lemak memiliki banyak manfaat dalam industri, diantaranya adalah sebagai media panas, serta memperbaiki tekstur dan cita rasa pada produk pangan. Umumnya, lemak dapat dibedakan dua kelompok, yaitu lemak yang terbentuk padat pada suhu kamar dan minyak atau lemak yang berbentuk cairan pada suhu kamar. Dan ini alat-alat yang digunakan pada metode praktikum. Metode kerja yang pertama, 1. Lakukan penjemuran pada sampel. Ini adalah proses penjemuran sampel di bawah teriknya matahari. Metode kerja yang kedua, lakukan pengukuran pada sampel yang sudah dijemur di bawah teriknya matahari. Dan ini adalah proses pengukuran sampel menggunakan jangka sorong. Metode kerja yang ketiga yaitu penimbangan sampel menggunakan timbangan analitik. Dan ini adalah proses penimbangannya. Untuk sampel 1 dengan berat 2,62 gram. Setelah melakukan penimbangan, lakukan metode kerja selanjutnya yaitu pengukuran kadar air menggunakan alat moisturizer tester. Dan ini adalah proses penghitungan kadar air pada kerupuk. Dan selanjutnya adalah metode kerja pemanasan minyak kelapa. Dan masukkan minyak perlahan-lahan ke dalam alat tersebut dan ditunggu sampai minyak itu panas. Setelah minyak kelapa itu sudah panas, masukkan kerupuk yang akan digoreng. Setelah minyak sudah dipanaskan, masukkan kerupuk. Dan ini adalah contoh kerupuk yang sudah mengalami pengembangan. Metode kerja yang selanjutnya adalah hitung kembali minyak yang telah digunakan. Ukur kembali minyak yang telah digunakan menggunakan gelas ukur. Setelah mengetahui jumlah minyak yang kita gunakan, selanjutnya metode kerja penghitungan kadar air pada kerupuk yang sudah digoreng. Metode kerja selanjutnya adalah penentuan viskokitas akhir pada minyak kelapa menggunakan alat viskometer. Pembahasan volume pengembangan dari praktikum yang dilakukan menggunakan 3 perlakuan yang berbeda-beda. Dapat dilihat volume pengembangan yang paling tinggi yaitu pada perlakuan minyak kelapa. Perbedaan dari masing-masing perlakuan ini dikarenakan kadar air yang terkandung di dalam sampelnya berbeda-beda juga. Pembahasan viskokitas minyak dari praktikum yang dilakukan menggunakan 3 perlakuan yang berbeda-beda. Dapat dilihat volume penyerapan yang paling tinggi adalah perlakuan dari minyak kelapa sawit. Perbedaan dari masing-masing ini dikarenakan tingkat viskositas yang berbeda-beda. Viskositas ialah tingkat kekentalan yang ada pada minyak semakin tinggi. Kekentalan maka daya serap semakin kecil. Viskositas minyak goreng yang tinggi semakin lambat. Hal inilah yang menyebabkan minyak susah masuk ke dalam bahan. Dan ini adalah tabel hasil praktikum.